Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Afriansyah, mahasiswa Prodi PJSD IKIP Siliwangi dengan nomor NIM 180600031. Di sini saya akan memaparkan tentang skripsi yang telah saya buat, di mana judul yang telah saya buat yaitu skripsinya Rancang Bangun Media Labirin Matematika menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika materi taksiran siswa kelas 4 sekolah dasar. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Di mana ada 3 poin latar belakang ini yang telah saya buat. Yang pertama yaitu rendahnya pemahaman konsep matematika pada siswa. Banyak siswa kesulitan memahami matematika pada pelajaran matematika, terkhususnya yaitu materi taksiran, di mana siswa merasa kesulitan pada saat menentukan taksiran atas, taksiran bawah, dan juga taksiran terdekat. Hal ini berdampak tentunya pada rendahnya hasil belajar matematika yang akan dipelajari. Lalu yang kedua yaitu metode dan model pembelajaran yang kurang menarik. Pembelajaran matematika masih bersifat teacher center. Dalam artian, guru cenderung menjelaskan dan siswa hanya mendengarkan, langsung mencatat saja. Kurangnya media pembelajaran yang interaktif membuat siswa cenderung merasa bosan dan tidak aktif dalam proses belajar tentunya. Lalu yang ketiga, pentingnya media dan model pembelajaran yang inovatif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan model pembelajaran kooperatif seperti tipe Jigsaw yang mendorong kolaborasi antar siswa. Kombinasi model ini dengan media permainan seperti labirin matematika diharapkan mampu meningkatkan minat, partisipasi, dan pemahaman konsep secara lebih menyenangkan. Lanjut, ada tujuan penelitian, di mana di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu mendeskripsikan proses rancang bangun media labirin. Kedua, mengetahui kelayakan media labirin tipe Jigsaw. Yang ketiga, mengetahui respon guru dan siswa. Dan yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman matematika siswa. Lanjut, ada metode penelitian. Di sini metode penelitian yang saya gunakan yaitu Research and Development atau R&D. Menurut Nana Shaudi, penelitian dan pengembangan atau research and development adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ada tahapan penelitian menurut Sugiono. Di sini ada 10 tahapan penelitian, dimulai dari potensi dan masalah, lalu pengumpulan data, setelah itu ada desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, lalu uji coba pemakaian, revisi produk kembali, lalu yang terakhir yaitu produksi massal. Lanjut, ada lokasi dan subjek penelitian. Lokasi yang saya tempati waktu itu yaitu di SDN 2 Togog Apu. Dan subjek penelitiannya yaitu ada 2, uji coba terbatas dan uji coba luas, di mana kelasnya masih sama, hanya siswanya yang terbatas itu 10 siswa, dan uji coba luas ada 28 siswa. Lanjut, ada instrumen penelitian. Di sini terdapat 4 instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Antara lain, catatan lapangan, lembar validasi ahli, angket siswa dan guru. Lanjut, yang terakhir adalah lembar soal uraian. Lanjut, di sini ada kerangka penelitian.
Nah, di sini saya mencoba akan menjelaskan kerangka penelitian yang saya buat. Yang pertama yaitu pengumpulan data dan materi taksiran kelas 4 SD. Lalu pembuatan kisi-kisi dan butir soal sebanyak 14 soal. Setelah itu uji coba terlebih dahulu ke kelas yang tingkat atasnya, tingkat kelas 5. Dan setelah diuji cobakan, saya mengolah datanya, antara lain rekapitulasi hasil analisis butir soal, uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, uji daya pembeda. Setelah itu semua saya simpulkan atau analisis, hasilnya adalah 10 soal. Nah, di mana 10 soal ini nanti akan diuji ke kelas utama, yaitu kelas 4. Di kelas 4 ini tentunya ada uji terbatas dan ada uji luas. Yang pertama tentunya pretest terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan siswa sampai mana pemahaman tentang materi tersebut. Apakah sudah ada yang tahu ataupun ada yang belum tahu. Nah, setelah pretest, ada beberapa pertemuan yang saya gunakan. Dalam pertemuan itu, pembahasannya beda-beda. Dari pertemuan pertama, yaitu tentang taksiran penjumlahan. Lalu pertemuan yang kedua, yaitu taksiran tentang pengurangan. Pertemuan ketiga, yaitu tentang perkalian. Dan yang terakhir, yaitu tentang pembagian. Nah, setelah itu saya kembali menteskan kelas 4 ini dengan post-test. Nah, lalu hasil akhirnya dianalisis kembali. Di sini nanti akan ada pemahaman matematis dan hasil engine uji terbatas dan uji luas. Lanjut, ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini perbandingan hasil engine uji terbatas dan uji luas. Dapat dilihat di sini persentasenya engine uji terbatas ada di angka kisaran 73%. Sedangkan uji luasnya ada di 77%. Di mana di kategori engine ini keduanya cukup efektif. Sedangkan di interpretasinya yaitu uji coba terbatas, kategori ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa yang cukup baik setelah penggunaan media labirin matematika dengan model pembelajaran Jigsaw. Sedangkan pada uji luas, interpretasinya yaitu hasil ini menunjukkan peningkatan yang sedikit lebih tinggi dibanding uji terbatas yang memperkuat efektivitas media pada skala kelas yang lebih besar. Lanjut, ada hasil dan pembahasan dari indikator pemahaman matematis uji terbatas dan uji luas. Nah, di sini ada beberapa pembahasan, yaitu menyatakan ulang sebuah konsep, mengklarifikasi objek-objek menurut sifat, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup, memberikan contoh dan bukan contoh rata-rata, lalu menyajikan konsep dalam berbagai bentuk. Di mana pada perkembangannya, yaitu semua indikator mengalami peningkatan yang signifikan pada kedua uji. Uji luas menunjukkan peningkatan awal atau pretest yang lebih rendah, namun hasil akhir post-test sedikit lebih tinggi, menunjukkan efektivitas media yang meningkat pada jumlah siswa yang lebih besar. Nah, di sini juga peningkatan yang signifikan dapat pada kemampuan pemahaman matematis disebabkan oleh pendekatan kooperatif dalam model Jigsaw yang mendorong kolaborasi, diskusi, dan keterlibatan aktif siswa. Lalu, hambatan yang ditemukan seperti kesulitan menghitung, taksiran, tentunya dapat diatasi melalui bimbingan dan penjelasan ulang oleh guru. Serta penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya, di mana yang sebelumnya oleh
Ustina pada tahun 2022 dan juga Rusmiati dan kawan-kawan pada 2023 yang menyatakan bahwa model Jigsaw meningkatkan hasil belajar. Lalu di sini ada simpulan dan saran, di mana simpulan yang pertama yaitu proses rancang bangun media labirin tipe Jigsaw telah berhasil dilaksanakan melalui tahapan perencanaan desain, uji coba, hingga revisi. Lalu yang kedua yaitu media labirin tipe Jigsaw dinyatakan layak digunakan berdasarkan hasil validasi dari ahli materi, ahli media, dan uji coba terbatas. Yang ketiga yaitu respon guru dan siswa terhadap penggunaan media labirin ini sangat positif, baik dari segi kejelasan, daya tarik, maupun kemanfaatannya dalam pembelajaran. Lalu yang keempat yaitu penggunaan media labirin tipe Jigsaw terbukti dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa secara signifikan. Lalu ada saran di sini. Yang pertama yaitu pengembangan media serupa sebaiknya terus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik siswa di berbagai jenjang. Yang kedua, perlu dilakukan pelatihan bagi guru agar mampu mengintegrasikan media pembelajaran seperti labirin tipe Jigsaw secara efektif. Yang ketiga, yaitu disarankan untuk melakukan uji coba lebih luas agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas media ini. Dan yang terakhir, media ini dapat dijadikan alternatif inovatif dalam pembelajaran matematika untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan pemahaman konsep abstrak. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pembuatan video tentang presentasi skripsi yang saya buat. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.